Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasar wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Qaram Ustaz Husni, dan yang saya hormati encing saya Bapak Ketua RW Bapak Haji Samsudi, dan Ketua RT Bapak Nazar, dan yang saya hormati Al-Mukarram Bang Haji Syukur, dan bapak-bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hadirnya kita di sini menghadiri maulidnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita cintanya diakui sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, dia tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di awal. Udah malam juga ya, di tengah di awal. Ya, di malam ini kecuali untayan tasyakur yang teramat mendalam kehadirat ilahi Rabbi Rabb, yang hingga kini beliau masih tetap memberikan kepada kita aneka macam nikmat cucuran ragam rahmat, sehingga kita bisa memenuhi undangan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari, beliau punya kitab namanya Sahih Bukhari. Saya ingin nanti mengutip hadis yang beliau kutip dalam kitabnya. Satu hadis kita bahas. Imam Bukhari punya kitab namanya Sahih Bukhari. Apa yang diriwayatkan oleh beliau dalam sahihnya tersebut, hadisnya semuanya sahih, enggak ada yang enggak sahih. Walaupun ada ulama yang mengkritik beliau, dibela oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang kitab beliau ada yang mu'alaq, tapi ya, itu cuma pengulangan aja. Sesungguhnya disebutin semua sanad-sanadnya. Pokoknya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari semuanya sahih di dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi ada juga yang diriwayatkan Imam Bukhari yang enggak sahih, seperti ada di dalam kitab beliau punya kitab namanya Adabul Mufrad. Itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Tapi dalam kitab Sahih Bukhari itu semuanya sahih. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau punya kitab yang sangat hebat, diakui oleh seluruh ulama akan kehebatan kitabnya.
menduduki posisi kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Sahih Bukhari. Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis itu, menuliskan hadis itu, sebelum beliau tulis itu beliau sholat dulu 2 rakaat. Kata guru saya Kiai Mahmud, ya beliau kurang sehat, mudah-mudahan segera sehat sempurna. Alhamdulillah saya ngaji hadis sama beliau ulama juga tuh, ya. Berriwayat. Imam Bukhari sebelum nulis hadisnya beliau sholat dulu 2 rakaat. Masya Allah. Mau nulis hadis sholat 2 rakaat, mau nulis hadis sholat 2 rakaat. Subhanallah. Artinya apa? Betapa beliau berhati-hati di dalam menulis. Bukan hanya itu aja, juga mengambil hadisnya itu beliau juga jaga-jaga. Satu riwayat beliau pernah ingin mengambil hadisnya dari seorang yang, ya, ketika beliau sampai, beliau lihat ada orang itu pengen beliau ambil hadis darinya, orang itu buang ludah di lubang anginnya, di lubang angin masjid. Segitu doang tuh. Enggak jadi beliau ambil hadis darinya. Kenapa? Karena ketika kita ambil hadis darinya, berarti kita telah menjadikan beliau sebagai guru kita. Insya Allah. Jadi betapa pentingnya tuh seorang guru, dan betapa kita harus memikirkan kriteria orang yang kita jadikan sebagai guru kita. Dalam Ta'limul Muta'alim disuruh pikirin untuk mencari guru 2 bulan, pikirin. Masya Allah. Bagaimana hadisnya? Ada sebuah hadis, ya, tentang masalah cinta kita kepada Sayyiduna Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anas, oleh sahabat Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu. Nah, nanti kita cerita tentang beliau, ada kaitannya juga sama beliau. Hadisnya menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia, ya, aku lebih dicintainya daripada kedua orang tuanya, ya, daripada orang tuanya dan anaknya dan manusia seluruhnya. Jadi andai kata dibandingkan, umpama cintanya dia dengan Rasulullah, lebih tinggi dia sama Rasulullah, lebih tinggi Rasulullah cintanya daripada orang tuanya. Masya Allah. Kurang apa tuh orang tua hebatnya? Yang dimana kalau kita durhaka sama orang tua enggak masuk surga, membantah sama orang tua enggak masuk surga. Tapi kalau bertentangan sama cinta Rasulullah SAW, Rasulullah lebih menang daripada orang tua kita. Sering saya cerita itu, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi, beliau cinta kepada orang tua, beliau juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau paham bagaimana untuk menjalankan cintanya sama orang tua, cintanya sama Allah. Cinta sama orang tua wajib, patuh sama orang tua wajib, patuh sama Allah lebih wajib lagi.
tapi tetap kita disuruh untuk berakhlakul karimah kepada keduanya, walaupun umpama keduanya orang tua kita umpama non muslim, umpama wal iyazubillah, tetap kita disuruh untuk patuh kepadanya. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam beliau disuruh jual berhala, patung. Beliau patuh untuk jual berhala. Beliau bawa tuh berhalanya. Kenapa? Patuh sama orang tua. Tapi ketika beliau dibawa bukan beliau jual, tapi ditaruh, disimpan. Kenapa disimpan? Patuh sama Allah. Kira-kira kalau kita dagang setiap hari kita bawa, tapi kita enggak jual di pasar, taruh di tempat sesuatu yang tersembunyi, laku apa kagak? Kagak. Orang dagang enggak ada yang pengen rugi, seri aja ogah. Setiap hari kagak pernah untung, setiap hari enggak pernah menghasilkan uang, ya buat apa dagang? Akhirnya beliau disuruh berhenti untuk dagang. Tuh, kita patuh sama orang tua, patuh juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pakai adab. Nabi juga menginformasikan kepada kita supaya cinta kita itu adalah lebih besar kepadanya daripada kepada orang tua kita dan kepada anak kita sekalipun. Apa ada contohnya orang lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang tua? Ada. Siapa beliau? Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikisahkan dalam kitab Nurul Yaqin. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, diketahui oleh ibundanya, namanya Hamnah bin Abi Sufyan. Ibundanya tahu kalau Abi Sufyan masuk, anaknya masuk Islam. Ibundanya tahu kalau anaknya masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas marah betul. Ibundanya marah banget kalau anaknya masuk Islam. Betapa enggak marah kalau kita umpama na'udzubillah ada anak kita keluar dari Islam, marah enggak? Marah. Sama mereka pun begitu, marah. Kemudian apa yang dilakukan oleh ibundanya? Dia ngancam, Sa'ad, katanya, kalau kamu masih tetap di dalam agamamu, kamu enggak keluar daripada agama Islam, kamu enggak murtad. Murtad tuh keluar daripada agama. Kayak kita sama juga, ada orang keluar dari Islam, murtad juga namanya. Kalau kamu enggak keluar daripada agama Islam, kalau kamu enggak balik lagi kepada agama kita, agama nenek moyang kita, ibu akan menghukum diri ibu 3 hari 3 malam tanpa ada atap, tanpa beralas kaki. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, dan ibu enggak mau makan, ibu enggak mau minum, ayo, mana mauan? Disuruh pilih. Masya Allah. Orang kalau enggak makan 3 hari 3 malam, kalau panas kepanasan, hujan kehujanan, kira-kira gimana tuh? Kalau kagak mati lemes. Akhirnya dilakukan juga tuh oleh ibundanya tuh. Sampai 3 hari 3 malam. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak goyang imannya kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini kalau kita kejadian begini sama kita gimana nih? Nggak jadi dah. Nggak jadi kita.
Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas beliau ngadu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, emang kalau Rasul itu tempat mengadu. Jadi kalau ada ngapa-ngapa datang sama Rasul. Ya, ya. Dan enggak ada malunya, enggak ada enggak enaknya. Jadi datang sama Rasul enggak enaknya. Enak aja datang sama Rasul. Kan ada kita kalau datang ke orang, kepada seseorang segan ya. Oh, gua takut orang galak ini. Tapi kalau Rasul enggak. Satu saat pernah ada seseorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di situ ada Sayyidina Umar, sahabat yang hebat, tapi beliau datangnya sama Nabi. Lalu ada orang bertanya, wanita, kenapa engkau datang sama Nabi? Ini kan ada Sayyidina Umar. Enggak, Umar galak. Dibilang enggak, Umar galak. Padahal kita tahu bagaimana sejarahnya Sayyidina Umar ketika menjadi Amirul Mukminin. Subhanallah. Tapi kalau dibandingkan Sayyidina Umar dengan Rasulullah SAW, ya enggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya guru sama murid, apalagi Nabi. Guru sama murid ya tinggalan guru. Ya, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal. Sa'ad bin Abi Waqqas beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, haitsu maqala. Dicerita, ya Rasulullah, aku punya seorang ibu. Ya. Aku masuk Islam ya Rasulullah, kemudian ibuku tahu akan keislamanku, lalu dia mengancam aku dengan cara dia menyiksa dirinya selama 3 hari 3 malam. Kalau panas kepanasan, hujan kehujanan, dia siksa dirinya ya Rasulullah, dan dia enggak mau makan pagi, siang, sore sampai 3 hari ya Rasulullah. Bagaimana nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah aku tetap masih Islam atau aku keluar? Masya Allah. Beliau kabarkan masih tetap Islam, teguh dalam pendirian. Beliau enggak rasa kesian tuh sama ibunya. Beliau tetap Islam, tidak keluar daripada Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga beliau adalah seorang yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW minal mubasyirina fil jannah, termasuk orang-orang yang diberitakan ahli surga. 10 sahabat yang diberitakan ahli surga, padahal belum mati udah dikhabarkan ahli surga. Subhanallah, luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian itu ya, cinta dibandingkan dengan ya, Rasulullah dengan orang tua. Yang kedua, cinta dibandingkan Rasulullah dengan anak. Ada enggak contohnya? Ada. Siapa tadi? Periwayat hadis Anas bin Malik. Beliau punya ibu namanya Ummu Sulaim. Seorang ibu yang hebat, seorang ibu yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, hijrahnya beliau dari kota Mekah. Ya, beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Masya Allah, luar biasa Pak. Kalau kita berada di waktu itu, luar biasa. Banyak harta yang dihabiskan, banyak tenaga yang dikeluarkan, banyak pikiran yang terperaskan. Masya Allah, ketakutan di sana sini, ancamannya enggak tanggung-tanggung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dibunuh. Orang-orang Mekah pindah ikut Nabi. Pindah ikut Nabi, namanya kaum Muhajirin. Kemudian disambut oleh orang Madinah, namanya kaum Ansar. Coba bayangin kok,
pindah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Bayangin kita, demi untuk menjaga agama Islam, mau dibunuh Nabi, dan para sahabat itu membantu Nabi, baik yang di Mekah maupun yang di Madinah. Ya. Yang di Mekah seperti siapa? Umar bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau membantu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak tanggung-tanggung. Diceritakan dalam hadis, beliau membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam semua hartanya. Pertama Sayyidina Umar, beliau mengeluarkan setengah hartanya, lalu beliau nunggu ngelihat Abu Bakar Siddiq kira-kira ngeluarin berapa. Beliau pengen lihat Abu Bakar Siddiq ngeluarin berapa. Tiada beliau sangka, ternyata Abu Bakar Siddiq ngeluarin hartanya sampai semua hartanya dikeluarin. Masya Allah. Abu Bakar Siddiq ngeluarin semua hartanya untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ada murid ngeluarin buat gurunya gitu. Masya Allah. Sampai-sampai orang tuanya Abu Bakar Siddiq enggak percaya dan enggak setuju kalau Abu Bakar Siddiq sedekah semua hartanya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ngecek, datang kepada rumah Abu Bakar Siddiq. Benar apa kagak? Beliau ketemu di rumahnya ketika itu anaknya Asma bintu Abu Bakar Siddiq. Ditanya kepada Asma, Asma, aku dengar ayahmu sedekah buat Rasul semua hartanya, apa benar? Enggak, katanya. Ini Asma paham. Subhanallah. Enggak. Mau tahu ayah hartanya masih ada? Mau. Tuh mau tahu engkong gitu ya, engkongnya. Bapaknya Abu Bakar Siddiq. Diajak engkongnya itu ya, yaitu ayahnya Abu Bakar Siddiq, ya, engkongnya Asma. Diajak ke tempat naruh duitnya Abu Bakar Siddiq, lalu duitnya tempat naruh itu ditaruhin kerikil, lalu ditutupin. Rupanya kakeknya ini nggak bisa ngelihat, kakeknya Asma, orang tuanya Abu Bakar Siddiq. Disuruh pegang tangannya, ya, uang tadi yang ditutupin. Dia nggak bisa ngelihat. Oh, ternyata benar. Abu Bakar Siddiq enggak mensedekahkan semuanya. Ternyata Abu Bakar Siddiq adalah orang yang bijaksana. Masya Allah. Padahal yang dipegang itu bukan duit, tapi batu kerikil. Subhanallah. Semuanya duit dikeluarin ya oleh Abu Bakar Siddiq. Dan bukan hanya beliau aja, yang lain pun ngeluarin. Dan bukan hartanya aja dikeluarin, beliau pun dan teman-temannya semuanya ikut pindah. Kalau sekarang kita nih kalau punya kontrakan kita tinggal. Saudara kita tinggal. Coba ada nggak kira-kira guru mau pindah ikut guru, tinggal semua kontrakan? Nggak ada begitu. Makanya dikatakan orang muhajirin nggak ada yang munafik. Masya Allah. Betapa enggak keujian, imannya sudah keuji. Semuanya ditinggalkan, sanak famili ditinggalkan. Kalau bahasa kita kontrakannya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, kebunnya ditinggalkan. Yang ada di kota Mekah pindah ke kota Madinah. Masya Allah. Terus singkat cerita itu, Masya Allah, luar biasa perjalanan ini. Biasanya kita cerita lagi Isra Mi'raj. Sampai di kota Madinah, kita singkat aja. Di kota Madinah beliau disambut oleh para sahabat, ya, oleh kaum Ansor. Di kota Madinah disambut Tola'al Badru alaina. Masya Allah. Min sanwati wada'i. Sambut dengan gegap gempita. Senang orang Madinah. Senang akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kemudian dikisahkan bahwasannya orang Madinah semua, ya, yang punya harta, yang senang, yang cinta sama Nabi dikeluarin semuanya. Kemudian tibalah Ummu Sulaim, ibundanya
Anas bin Malik, Ummu Sulaim datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu maqalat, orang-orang datang kepadamu ya Rasulullah, memberikan segenap hartanya kepadamu ya Rasulullah. Karena mereka orang-orang yang mampu, saya enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Yang saya punya cuma anak saya tercinta satu-satunya. Umurnya ketika itu 10 tahun. Ya Rasulullah, ini adalah pembantumu. Aku serahkan kepadamu ya Rasulullah untuk membantumu. Tolong doain dia ya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoain sama Rasul, ya. Anas bin Malik berkah hartanya, berkah anaknya, berkah umurnya. Makanya Anas bin Malik, beliau umurnya sampai 100 tahun lebih. Kemudian anak cucunya sampai 100, ada yang mengatakan hampir 100 anaknya. Jadi anak sama cucu. Masya Allah. Jadi dikabul doanya tuh. Anas bin Malik umurnya sampai 100 lebih. Coba kita bayangin, kira-kira ada enggak orang ngasih anaknya kepada guru, umpama guru ngaji, Pak Kiai ini anak saya umurnya 10 tahun ya, udah ngaji aja dah Pak Kiai, ngapain aja udah. Suruh ngapain aja dah. Anak satu-satunya, semata wayang. Ada nggak kira-kira emak-emak begitu atau bapak? Nggak ada, nggak kita ketemuin. Padahal Ummu Sulaim sangat cinta sekali kepada anaknya Anas bin Malik. Berapa tahun beliau khidmat? Ini namanya khidmat, Pak. Ya, ini namanya khidmat. Jadi kita kalau ngaji itu umpama masukin pesantren, Pak, itu yang paling pokok khidmat. Jadi bukan hanya kita cari ilmu aja, jangan. Khidmat. Makanya ada kalau di pesantren itu namanya apa? Khidmat, ngabdi. Kita kalau ngabdi ya jangan tidur mulu tuh ngabdi. Jangan main mulu. Apalagi kagak mau ngabdi, jangan. Itu di situ tuh pokoknya. Kalau di Jawa itu ya berebutan karena santrinya banyak. Nanti dipilih siapa yang bantu. Berebutan mereka. Mohon-mohon supaya bisa ngabdi. Kenapa? Karena di situ tuh keredoan guru. Kecintaan guru di situ bisa melahirkan keberkahan seperti Anas bin Malik. Lihat Anas bin Malik, beliau khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umurnya 10 tahun sampai Rasul meninggal. Berapa? 20 tahun. Jadi beliau 10 tahun ngabdi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sampai Rasul meninggal, beliau ngelayanin Rasul. Beliau khidmat sama Rasul. Tapi keberkahannya kelihatan. Kita lihat bagaimana di hadis Bukhari, Anas bin Malik selalu disebut ya dalam hadisnya, Anas bin Malik, Anas bin Malik, Anas bin Malik. Masya Allah. Beliau sampai meriwayatkan termasuk 6 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, dikatakan beliau ada yang menyebutkan sampai meriwayatkan hadis 2286 hadis. Subhanallah. Ini berkah apa? Berkah khidmat kepada Rasulullah SAW. Nah, kira-kira kita cintanya bagaimana sama Rasul? Apa yang kita udah berikan sama Rasulullah SAW, cinta kita sama Rasul? Ya, ngaku-ngaku mungkin bisa gitu ya, saya udah cinta. Apa buktinya kira-kira? Ada sebuah hadis Nabi dikatakan sidqul mahabbah, ya, ala salasi khisalin.
kejujuran cinta itu ada 3. Ini untuk menguji cinta kita. Benar apa kagak? Pertama, ayahtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi, bahwa dia memilih kalam kekasihnya atas kalam yang lainnya. Kira-kira mana yang dia cinta? Ajaran Rasul apakah nafsunya? Umpama Rasul suruh kita sembahyang malam, kira-kira kita sembahyang malam apa kagak? Demenan mana kita? Sholat malam apa tidur? Ayo Bapak Ibu. Omongan Rasul tuh. Rasul suruh kita supaya sholat malam, lalu kita tidur, berarti kita belum cinta. Lalu besok pagi umpama ada sholat isyraq, kita disuruh sholat isyraq, lalu kita enggak mau sholat isyraq, berarti kita belum cinta. Besok paginya lagi apa? Waktu doa, kita disuruh sholat doa, tapi kita enggak dengerin omongan Nabi, kita enggak mau sholat duha, berarti kita cintanya belum full sama Nabi. Sholat jamaah, padahal rumah kita dekat sama musola, sama masjid. Nabi suruh supaya kita sholat jamaah, tapi kita enggak mau sholat jamaah, berarti kita belum cinta sama Nabi. Omongannya kita kagak pakai. Bapak kalau umpama punya anak, bapak suruh anak bapak suruh sembahyang atau suruh ngapain, dia kagak nurut, kesel apa dongkol? Dua-duanya dah ya. Kesel banget kita. Kita uji tuh, kira-kira gimana tuh? Nah kalau kita ngaku cinta, ya besok kita sholat jamaah. Besok ada sholat waktu isyraq, kita sholat isyraq. Entar malam ada sholat malam, kita bangun malam. Sekarang banyak semua punya HP. Ada yang nggak punya HP nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang nggak punya HP nggak kira-kira? Nyaris nih nggak ada yang nggak punya. Semuanya punya HP. HP-nya ada deringnya nggak kira-kira? Ada alarmnya, ada nggak kira-kira? Siapa yang ngaku cinta sama Rasul, itu aktifin nada. Ya, alarmnya, nada deringnya, buat entar malam bisa bangun malam. Walaupun 1 rakaat bangun malam. Kenapa? Karena cinta kita dengerin omongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayahtara mujalasata habibihi, bahwa dia memilih tempat duduk kekasihnya ala ghairi, atas yang lainnya. Ini ujian kita. Rasul senang duduk di mana kira-kira? Ya, duduk di majelis taklim apa di pinggir jalan? Itu sesungguhnya ujian kita tuh. Makanya kita kalau menguji cinta orang sama kita, Pak, gampang. Ada undangan, ya, satu waktu 2 undangan di rumah kita sama di rumah lain. Kira-kira dia datang kemana, Pak? Ke tempat kita apa ke tempat yang lain? Nah, kalau dia datang ke tempat yang lain, berarti dia lebih cinta yang lain daripada kita. Tapi nggak usah dipaksa, Pak. Kenapa? Karena cinta tidak bisa dipaksa. Jadi bagaimana paksanya? Tingkatkan akhlak kita aja. Yang tadinya kita pelit bagi, yang tadinya kita cemberut mulu mukanya senyum, yang tadinya kita angkuh banget sikap sama dia, sekarang kita lebih bijaksana, lebih baik dari yang kemarin. Paksanya dengan begitu. Bukan kita cela, kita hina, kita tarik orangnya, bukan. Kemudian yang ketiga adalah ayahtara ridho habibi ala ridho ghairihi. Dia memilih ridho kekasihnya atas ridho yang lainnya. Kira-kira Rasul ridhonya yang mana nih? Apa yang Rasul ridho sama kita? Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun.
berlalu, kira-kira yang Rasul ridho perbuatan kita, sikap kita yang mana? Kalau ridho kita jalanin, ikutin. Kalau enggak ridho kita tinggalin. Ini mengukur cinta kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antar malam kita mau tidur, kira-kira kita mau tidur bebacaan apa kagak? Coba. Orang sekarang kalau mau tidur pasti ada HP. Betul apa betul? Mau tidur ngeliat HP dulu. Ya, ada yang ngechat apa kagak? Harusnya mau tidur bacaan dulu, ya. Uduk dulu. Jangan lupa kita uduk dulu. Rasul menyarankan kita supaya uduk dulu sebelum tidur. Diriwayatkan kalau di dalam kitab, ya, Kifayatul Atqiya, kalau kita umpama uduk mau tidur Pak, entar malaikat masuk ke dalam tubuh kita. Masya Allah. Ngapain? Ya doain kita. Kalau apa? Kalau kita beruduk. Nah, kalau kita cinta sama Rasul, entar malam nih mau tidur jangan lupa uduk dulu. Tambahin lagi sikat gigi. Oh, sikat gigi aja. Jangan main-main sama bersihin gigi itu ya. Kalau udah sakit nggak bisa tidur. Kalau kita umpama ibadah sakit gigi, tenang nggak kira-kira? Pengen nggak sholat sunat? Ya boro-boro, kagak sakit aja malas. Bagaimana sakit? Dalilnya banyak. Ya, saya anak di rumah begitu Pak. Pesan saya kalau mak bocah di rumah sebelum tidur uduk sama gosok gigi tong. Ya. Uduk sama gosok gigi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita diakui sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat lagi juga beruntung dari dunia sampai akhirat. Ini saja apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wa aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.